Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kucing adalah salah satu binatang yang disebut di dalam ilmu fikih sebagai hewan tawafin. At-tawafin bermakna berputar-putar. Disebut demikian karena memang hewan lucu satu ini selalu dekat dengan rumah dan mondar-mandir di dalamnya. Itulah sebabnya di sisi lain Rasulullah SAW membolehkan memegangnya karena kucing adalah salah satu binatang peliharaan yang suci, baik suci pada kulitnya ataupun pada bulunya. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, dari Abu Qatadah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang kucing, sesungguhnya ia tidak najis, ia hanyalah binatang yang suka keluar masuk rumah kalian. Dikeluarkan oleh imam yang 4 dan telah disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Kucing merupakan salah satu hewan yang sangat digemari oleh banyak orang di dunia. Tentu dengan wajahnya yang lucu, bulu yang halus dan menggemaskan, serta sifatnya yang manja adalah salah satu di antara banyak alasan mereka yang menyukai kucing. Tentu ada banyak fakta aneh dan unik tentang kucing, salah satunya adalah ketika ia datang saat kita sedang makan. Di sini seharusnya kita harus peka. Sadar atau tidaknya kita ternyata kucing memiliki pesan khusus yang disampaikan saat kita makan. Maka oleh karenanya jika Anda mengalami kondisi seperti ini, jangan buru-buru mengusirnya. Berpikirlah sejenak kenapa kucing itu mendatangi Anda, dan bukan orang lain yang juga tengah menyantap makanan serupa. Tahukah Anda, kucing yang datang itu ternyata membawa pesan atau tanda. Dan sekarang mari kita dengarkan 3 tanda pesan khusus kucing yang datang saat kita sedang makan sebagai berikut. Pesan pertama, kedatangan kucing merupakan pertanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita pada hakikat memberi. Semua rezeki yang kita dapat bukan sepenuhnya hak kita. Ada hak-hak orang lain yang seharusnya kita keluarkan, seperti zakat fitrah dan zakat harta yang wajib dikeluarkan. Tanpa menunaikan hal ini, tentu kita sebagai umat Islam belum menjalankan semua aturan yang harus ditegakkan. Dalam konteks kucing yang datang saat makan mengingatkan kita bahwa karunia Allah yang kita terima juga harus dibagi dengan makhluk lain. Artinya, dalam makanan yang kita santap, ada rezeki untuk kucing yang seharusnya kita berikan. Pesan kedua, memberi makan kepada makhluk Allah termasuk kucing merupakan kebaikan. Sesuai firman-Nya, Allah akan melipat gandakan satu kebaikan dengan 10 kali lipat kebaikan, terlebih jika kita memberikannya dengan ikhlas. Jika berbuat baik pada manusia, seseorang kerap menginginkan balasan serupa dari orang lain. Namun tidak demikian jika manusia berbuat baik kepada kucing. Hewan ini tentu tidak bisa membalas apa yang sudah kita berikan terhadapnya. Ketika membagi makanan dengan kucing, manusia belajar bagaimana rasanya memberi dengan penuh keikhlasan. Tindakan inilah yang seharusnya kita lakukan ketika memberi sesuatu kepada orang lain. Pesan ketiga, Allah sedang memberitahu, apabila kita tidak memberi makan pada kucing itu, sebenarnya kita sedang menolak rezeki yang baru yang akan Allah berikan kepada kita. Rezeki itu luas, bukan hanya sekedar uang, tetapi meliputi semua kehidupan. Dengan 3 tanda singkat tadi, bagaimanakah sikap kita ke depan? Tentu dalam Islam dianjurkan bahwa memberi walaupun hanya seberat biji zarah tetaplah akan ada balasan yang diberikan Allah untuk kita. Hal ini berlaku bagi perbuatan baik yang dilakukan atau sebaliknya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul adzim. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melipat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Surat Al-Jaljalah ayat 7 dan 8. Sahabat yang beriman, semoga kita semua termasuk yang pandai membaca tanda-tanda tersebut dan bisa menarik hikmah dari kedatangan seekor kucing saat kita sedang menyantap makanan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman,
sedekah adalah amalan yang mulia. Sedekah dengan ikhlas akan menjanjikan ganjaran pahala buat kita. Karena setiap perbuatan baik akan dibalas dengan perkara yang baik juga. Allah akan melapangkan dada, membuatkan kita gembira, melegakan perasaan dan mensejahterakan seluruh hidup kita. Bersedekahlah kita walaupun sedikit dan seikhlasnya. Karena dalam setiap rezeki dan harta yang kita miliki itu terdapat juga hak orang lain. Jadi lebih baik jika dia disedekahkan dan dinikmati bersama. Beriman dan bersedekah seikhlasnya. Sedekah seikhlasnya mampu meringankan beban seseorang dan menjauhkan diri kita daripada panas api neraka. Semua perkara atau uang yang kita sedekahkan kepada golongan yang memerlukan harus terdiri dari hasil yang halal, karena pemberian yang halal akan menggugurkan dosa dan mendatangkan pahala. Selain itu juga akan dijauhkan dari manca bahaya. Seseorang yang bersedekah dengan harta yang halal akan dijauhkan dari api neraka dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Seseorang bersedekah dengan harta yang haram, dia tidak akan memperoleh kebaikan kecuali azab, karena memberi sesuatu yang haram kepada orang lain. Terdapat sebuah hadis yang mengatakan bahwa di dalam neraka jahanam terdapat sebuah rumah yang bernama Baitul Huzni, yang disediakan Allah bagi orang yang bersedekah dengan harta yang haram. Selain dapat membantu sesama manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan membalasnya dengan pahala bagi mereka yang ikhlas melakukannya. Berikut adalah janji-janji Allah kepada golongan orang-orang yang suka bersedekah. 1. Menghapuskan dosa-dosa orang yang bersedekah. Janji Allah yang pertama bagi orang yang rajin bersedekah adalah menghapus dosa. Hal ini tertera dalam sebuah hadis yang bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Akan tetapi janji tersebut akan dipenuhi apabila sedekah itu disertai dengan taubat atas dosa yang telah dilakukan. Terlebih lagi, apabila orang yang dengan sengaja melakukan maksiat seperti korupsi, memakan riba, mencuri, mengambil hak anak yatim, tidak berlaku sedekahnya. Apabila ia bersedekah hanya bertujuan agar dosa-dosanya tersebut impas. 2. Dapat naungan Allah di hari kiamat. Tidak hanya dapat menghapus dosa, ternyata amal sedekah juga dijanjikan akan mendapat naungan di akhirat. Rasulullah SAW mengatakan mengenai 7 golongan manusia yang mendapat naungan di hari akhir yang ketika itu tidak ada lagi naungan selain naungan dari Allah. Salah satu golongannya adalah mereka yang rajin bersedekah. Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. 3. Harta tidak akan berkurang tetapi makin bertambah banyak. Janji Allah selanjutnya kepada mukmin yang rajin bersedekah adalah Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Ta'ala yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. 4. Terdapat pintu surga hanya untuk orang yang bersedekah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, orang yang memberikan atau menyumbangkan 2 harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, maka akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Dapat membebaskan dari siksa kubur. Selain mendapatkan surga, orang yang rajin bersedekah juga dijanjikan akan dibebaskan dari siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda,
Sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Hadis riwayat At-Tabrani. 6. Menjauhkan diri dari api neraka. Janji Allah terakhir kepada mereka yang rajin bersedekah adalah akan menjauhkan diri dari api neraka. Ternyata meskipun hanya sedekah dengan sejumlah yang sedikit, namun sedekah tersebut memiliki andil untuk menjauhkan diri dari api neraka. Semakin banyak sedekah yang dilakukan, maka akan semakin jauhlah darinya. Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah api neraka, walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimah thayyibah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah ulasan mengenai 6 janji Allah Subhanahu wa taala kepada mukmin yang rajin bersedekah. Sungguh banyak keutamaan yang akan diperoleh mukmin yang gemar bersedekah. Untuk itu, keluarkan sedikit harta untuk bersedekah agar Allah memberikan kita janji-janji mulia tersebut. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah